Selamat malam sahabat petani, khususnya buat adik-adikku kaula muda, calon petani sukses karena inovatif. Malam ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, mau berbagi topiknya menarik. Petani, teruslah meneliti. Karena jalan itulah jalan pintas untuk mengantar kita menjadi petani yang patut disyukuri. Pengalaman saya pribadi, mohon maaf, hari ini memang kebun saya ada ratusan hektar luasnya. Tetapi sejujurnya 12 tahun yang lalu, tahun 2009, saya tidak punya lahan sawah maupun kebun sejengkal sekalipun. Ya, saya ulangi. Hari ini saya punya kebun, mohon maaf, sudah ratusan hektar. Tetapi sejujurnya 12 tahun yang lalu saya tidak punya tanah sejengkal sekalipun. Lalu bagaimana kiat saya? Kiat saya mendoktrin diri saya, menanamkan diri saya untuk menjadi manusia pembelajar. Ya, saya ulangi, untuk menjadi manusia pembelajar. Yang kedua, untuk menjadi petani peneliti. Ya. Manusia pembelajar supaya saya pintar, karena saya sadar bahwa saya belumlah jadi orang pintar. Ya, manusia peneliti supaya menemukan inovasi yang mampu menurunkan biaya produksi dan sekaligus waktu yang bersamaan meningkatkan hasil atau volume produksi. Ketika biaya serendah mungkin, tetapi hasilnya sebanyak mungkin, yang bernama harga pokok produksi itu rendah, maka saya dapat laba yang luar biasa banyaknya, beda jauh dibandingkan umumnya petani. Itu kata kuncinya. Cara saya bagaimana? Saya selalu berusaha tahu diri, mendekatkan diri saya ke orang-orang pintar di bidang pertanian, dan membaca buku tiada henti dengan kesenangan hati. Ya, merasa itu kebutuhan buat saya. Saya merasa bahagia jika hari-hari saya penuhi dengan mendapatkan ilmu. Kedua, waktu itu saya sewa lahan, ya, walaupun bayar belakangan. 21 hektar lahan tandus. Ada satu petak atau 1 hektar saya sengaja untuk membuat penelitian. Saya buat perlakuan berbeda-beda, benihnya beda, pupuknya beda, dan saya kaji ulang untuk mendapatkan ilmu hikmah yang terkandung pada perlakuan yang berbeda-beda tersebut. Itulah sesungguhnya proses penelitian. Ketika itu sudah dapat, saya tanam pada musim berikutnya, saya perluas untuk skala 21 hektar itu perlakuan yang terbaik. Terus saya tidak berhenti belajar dan membuat perlakuan lain lagi dalam petak yang sama tersebut. Varietasnya beda lagi, ya, perlakuan lahannya, pupuknya beda lagi, dan akhirnya dapat lagi HPP terendah lagi, makin serendah mungkin. Dan pada akhirnya itulah yang saya teruskan, sehingga pada lahan yang sama, orang lain tetap di situ saja, produktivitas saya naik 2 kali lipatnya dan keuntungan saya berlipat dibandingkan umumnya orang. Begitu juga di dalam saya membuat formulasi pupuk, misalnya Biestream dan Normac. Hingga detik ini saya selalu mencari cara-cara, metode, dan bahan baku untuk serendah mungkin supaya dari waktu ke waktu mutunya makin naik, tetapi saya bisa menjual makin murah. Nah, di kebun juga begitu. Di sapi saya juga seperti itu.
Ya, saya kaji berapa kuhinya, kotoran hewannya, berapa urin fesesnya, saya hitung. Saya kaitkan dengan kebutuhan kebun. Saya kira itu semoga bermanfaat. Salam tetap sehat dan inovatif dari saya, Wayan Supatno, Pak Tani.